Kehidupan aktris Nikita Mirzani yang bergelimang harta memang selalu berhasil mencuri perhatian publik. Namun, siapa yang mengira jika di balik kemewahan yang dimiliki oleh Nikita Mirzani, aktris penuh sensasi dan kontroversi itu nyatanya menyisakan sederet kisah pahit yang tak pernah henti menyelimutinya. Iya, diketahui Nikita Mirzani selalu gagal dalam menyelami bahtera rumah tangga dengan pasangannya. Nikita Mirzani juga mengalami perseteruan sengit dengan anak kandungnya sendiri. Dan terakhir, Nikita Mirzani diketahui pecah kongsi dengan sahabat dekatnya. Untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 kisah pahit kehidupan Nikita Mirzani, versi Cumi Top 5. Nikita Mirzani mengklaim menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan oleh mantan kekasihnya, Rizky Irmansyah. Ya, hal tersebut diungkapkan oleh Nikita Mirzani melalui sebuah postingan di media sosial Instagramnya pada tanggal 14 April 2024 lalu. Dalam caption tertulis bahwa Rizky Irmansyah melakukan kekerasan mental dan fisik terhadap dirinya. Kendati telah berulang kali, Nikita Mirzani pun akhirnya memilih untuk mengakhiri hubungannya dengan pria yang sudah dipacarinya selama 7 bulan tersebut. Lantas, seperti apa perasaan Nikita Mirzani usai mengalami kekerasan mental dan fisik dari Rizky Irmansyah? Pemukulan, dan itu selalu dilakukannya di public area gitu. Dan alhamdulillahnya selalu ada saksi. Yang terakhir yang makanya kenapa gue memutuskan untuk sudah selesai, nggak mau lagi berhubungan sama sekali gitu, yaitu di tanggal, gue lupa ya tanggal 6 atau tanggal 7 April gitu ya, yang dia nyari teman gue namanya Zah, dia minta ketemu karena habis gue putusin gitu kan. Tiba-tiba gue dateng, wah di situ udah temen gue sampai shock gitu kayak kok gitu kan. Tapi gue nggak bisa cerita karena rentetannya banyak sekali. Kenapa sih gue nggak lapor? Ya karena saat itu kan dia minta maaf gitu kan, dia tidak akan melakukan lagi. Ya, namanya perempuan kan bodohnya ada ya, percaya aja. Ini ya, kalau menurut gua, laki-laki main perempuan itu sudah biasa. Ya, itu memang sudah kodrat laki-laki pada umumnya ya. Mau laki-laki itu punya uang kayak nggak, apalagi punya uang, mereka pasti akan melakukan hal tersebut. Tapi menurut gua bukan itu yang gua permasalahkan, tapi soal bagaimana cara perilaku dia kedua, bagaimana dia mengekang gua, ternyata dia di belakang begitu, ya kan. Terus habis itu dia menyiksa batin dan mental gua, itu yang gua nggak terima. Dari sekian banyak perjalanan cinta gue, kayaknya ini yang paling cukup bikin gua merasa tersayat-sayat bisa dibilang, karena satu keluarga itu ikut semua gitu. Maksudnya satu keluarga ini bisa menutup rapat apa yang dia lakukan gitu terhadap gue di belakang gitu kan. Itu menurut gue cukup kayak, biasa kan kalau gue pacaran atau terus gue putus, biasanya kan sama satu individu aja nih. Jadi kok gue sampai amazed gitu kayak, kok bisa satu keluarga gitu kan. Kok pinter gitu loh menyembunyikan selama 6 bulan ini tuh ada apa, itu aja sih. Padahal gue sayang banget sama keluarganya loh, sayang banget gitu, tapi kok semuanya ikut andil gitu ya. Gue nggak ngerti ya, mungkin positive thinkingnya aja ya kan, yang cari uang kan Rizky gitu kan, keluarganya ya cuman bisa dapat uang ya cuman dari Rizky, jadi apapun yang Rizky omongin ya manut aja. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Nikita Mirzani telah menghempas Loli dari kehidupannya. Seperti diketahui, sejak beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani telah mengumumkan jika dirinya telah mencoret nama Loli dari kartu keluarga hingga daftar ahli warisnya. Nikita Mirzani bahkan mengaku sudah benar-benar putus komunikasi dengan Loli hingga saat ini. Di sisi lain, Loli yang tampak mulai sadar akan kesalahannya akhirnya mencoba terus meminta maaf kepada sang ibu. Lantas, seperti apa drama perseteruan Nikita Mirzani dan Loli? Ada rasa kangen nggak sih? Enggak. Ada rasa kangen nggak sih? Oh, kalau tanya to be honest, tidak. Berarti memang pengen lepas tanggung jawab kan Khawatir, rasanya saya sebagai orang tua sudah melakukan yang terbaik lah as a parents, apalagi single parents. Maunya saya ngelakuin apa? Nangis-nangis. Itu datang ke sana. Kan yang salah dia, bukan saya. Saya cuma sebagai ibu yang membiayai, kalau dia butuh bantuan saya akan bantu. Ya, tapi kalau untuk yang gimana-gimana ya, kalau ada anak
kecil mendeklar dirinya sudah dewasa. Berarti saya tidak bisa lagi menganggap dia sebagai anak kecil. Benar nggak? Ya sudah. Udah dari kapan nih kalau boleh tahu? Udah lama. Saya juga udah nggak peduli dia mau pulang mau enggak, serah aja. Kan nanti suatu saat juga nanti dia akan merasakan bagaimana pahit susahnya menjadi seorang ibu, apalagi single parent yang membiayai hidup sendiri kan. Ya biarin aja, dia mau bebas ya silahkan. Kalau masalah udah nggak dipeduliin ya nggak apa-apa. Kalau akunya sih tetap peduli ya. Mau gimana pun juga itu kan tetap ibu aku. Mau apapun juga kan nggak ada yang namanya mantan anak, mantan ibu nggak ada. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya dia seperti itu. Ibu aku ini tipe kalau orang yang keras kepala ya, egois. Jadi biarin aja nanti dia lulus sendiri. Gitu. Nggak perlu dipaksa. Kalau untuk usaha-usaha itu harus dong. Mau gimana pun juga itu kan tetap ibu ya. Jadi tetap harus berusaha untuk memperbaiki hubungan. Tapi kalau emang dari beliaunya belum mau ya tidak bisa dipaksakan dong kalau seperti itu. Mungkin dikasih waktu dulu, habis itu baru nanti coba lagi. Selain dengan anak kandungnya sendiri, Nikita Mirzani juga pernah berseteru dengan mantan suami sirinya, Antonio Dedola. Iya, sebelum bercerai dengan pria asal Jerman itu, Nikita Mirzani sempat menggegerkan publik lantaran mengaku terlibat pertengkaran hebat dengan Antonio Dedola. Imbas dari pertengkaran tersebut membuat Antonio Dedola diduga kabur dan pulang ke kampung halamannya serta membawa beberapa barang berharga milik Nikita Mirzani. Murka dengan perlakuan sang mantan suami, Nikita Mirzani lalu mengungkit semua pengeluarannya untuk Antonio Dedola selama 10 bulan tinggal bersama. Lu itu tinggal 10 bulan di rumah gua, Tony, gratis. Nggak bayar pembantu, nggak bayar listrik, nggak bayar bensin, nggak bayar itol, nggak bayar apapun. Lu sakit gua yang bayarin, lu sunat gua yang bayarin, potong rambut, mani pedi gua yang bayarin, laser rambut lu di dada, di punggung gua yang bayarin. Ada gua hitung-hitungan? Nggak ada gua hitung-hitungan. Lu yang hitung-hitungan, lu yang posting semua hitung-hitungan itu. Gua nggak pernah hitung-hitungan sama uang, ya. Buat gua uang itu bisa dicari. Tahu nggak? Kalau lu minta dibalikin duit lu, ya, sebenarnya dalam Islam, ya, yang namanya mahar pernikahan itu sudah tidak bisa dikembalikan. Dan saya sudah wanti-wanti sama Nikita, satu hal yang nggak boleh dia bagi share ke saya kalau urusan pribadi. Boleh tanya sama Nikita. Tidak ada dia mengatakan atau karena dia tahu kalau dia cerita pasti saya nggak akan komentar. Kalau menurut saya, kalau suatu hubungan itu, ini kan yang satu udah mapan nih, yang satu kan sebetulnya nggak mapan ya. Misalnya kalau dilihat seperti itu, pada waktu yang satu nggak mapan, bikin aja perjanjian pranikah, beres. Jadi ada aturan yang boleh dilakukan dan tidak do and don'ts-nya. Tapi jangan sampai kejadiannya bahwa sudah menjadi pasangan tidak ada persetujuan atau perjanjian apapun, nggak jelas aturannya, tiba-tiba kemudian ada satu masalah yang ternyata hal itu tidak disukai oleh salah satu pasangan menjadi masalah. Nikita Mirzani memang tak henti-hentinya menuai sorotan tajam netizen. Terlebih ketika dirinya berkonflik dengan Dito Mahendra dan Nindi Ayunda. Perseteruan tersebut berlangsung panas, terlebih saat Nikita Mirzani berhasil dikirim ke balik jeruji besi oleh Dito Mahendra. Diketahui setelah 2 bulan mendekam di balik jeruji besi, Nikita Mirzani pun dinyatakan bebas. Namun dari kebebasannya itu, nyatanya terselip rasa dendam Nikita Mirzani terhadap Dito Mahendra dan Nindi Ayunda. Lantas seperti apa kegeraman Nikita Mirzani terhadap seterunya itu? Oh iya, gara-gara dia gue di penjara 2 bulan setengah, harusnya gue terbang. Waktu itu kan ada 3 off air. Terus ada syuting, semuanya akhirnya batal. Untungnya para vendor ini tidak minta biasanya kalau kita nggak jadi refund pasti, tapi maksudnya nggak pakai kerugian yang dia udah pasang billboard gede-gede kayak gitu kan. Jadi intinya kan saya nggak ada keterkaitan di case-nya ya. Pokoknya nanti tunggu aja lah. Nanti tunggu aja ya Mbak, karena soalnya simpang siur kayaknya ini itu gitu. Jadi nanti tunggu aja. Aku happy, ya pasti aku happy karena aku hampir 2 tahun aku diteror, dikerjain, masuk penjara kan karena dia.
Jadi kan sebetulnya Dito Mahendra ini hanya disuruh oleh Nindi Ayunda. Mungkin Dito Mahendra mau show off ke Nindi gitu kan, gue bisa ngelakuin apa aja, lu mau apa gitu kan, lu penjara ini Nikita Mirzani di penjara di Serang ya kan, ya sekarang inilah hasil dari apa yang Nindi Ayunda lakukan gitu. Jadi dia, kalau gue di penjara kan kalian tahu sendiri gue nggak salah kan, Ditonya aja nggak hadir kan, tapi kalau ini kan udah jelas salah, lebih malu, mungkin lebih lama nanti, mungkin kalau gue 2 bulan mungkin dia bisa 20 tahun. Dulu sekutu, kini seteru. Ya, kalimat tersebut tampaknya sangat cocok untuk hubungan Nikita Mirzani dan sahabatnya Fitri Sahulteru saat ini. Seperti diketahui, sebelum pecah kongsi, Nikita Mirzani dan Fitri Sahulteru memiliki hubungan baik, bahkan sangat dekat. Namun, lantaran ada perselisihan yang tidak dapat ditoleransi oleh keduanya, mereka pun memilih untuk berjaga jarak dalam hubungan pertemanannya. Lantas, apa alasan Nikita Mirzani membatasi hubungan pertemanannya dengan Fitri Sahulteru saat ini? Sekarang gue memang membatasi diri untuk tidak berteman, dan gue memang memutuskan diri untuk menjauh dari beberapa orang gitu. Gue yang menjauh ya, bukan orang itu yang menjauh, tapi gue yang menjauh karena gue pengen hidup gue ditata lagi nih dengan rapi. Soalnya beberapa teman-teman gue yang memang kalian tidak tahu, memang tidak pernah disorot kamera juga gitu, menyesali kenapa sih Nikita Mirzani dulu begini, padahal yang gue kenal dulu nggak begini gitu kan. Sekarang mereka sudah balik lagi, sayang lagi. Jadi ya gue akan memilih orang-orang yang memang membawa gue ke kehidupan yang lebih bagus. Pokoknya sekarang gue lagi kepengen punya suasana baru, ya suasana baru yang tidak membuat gue jadi panasan, yang tidak membuat gue jadi emosional, yang tidak membuat gue jadi ingin tahu masalah orang, itu aja. Kalau dulu mungkin terlalu dikontrol sama orang gitu kan, terlalu gimana ya ngomongnya ya secara halus. Ya pokoknya ya kalian bisa lihat sendirilah perubahan gue dari keluar dari Serang per detik ini, kalian bisa lihat sendiri gitu, dibandingkan dengan tahun lalu gitu kan.